أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Hari ini kita dapat bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia akhir zaman. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita selalu bertakbir, mengumandangkan, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita memasuki hari Idul Fitri, hari kembali fitrah setelah selama 1 bulan penuh kita menjalankan saum di bulan Ramadan. Nah, bagaimana hasilnya? Ini yang menjadi tantangan kita ke depannya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ada bulan latihan, yang penting adalah 11 bulan ke depannya. Nah, untuk itu sudah pas rasanya Anda bergabung di hari yang berbahagia ini untuk membahas apa yang harus kita siapkan dalam peperangan sesungguhnya. Kalau kemarin latihan sebulan ini, 11 bulan ke depan. Apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana menjaga keistiqomahan setelah 1 bulan penuh beribadah? Bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. aduh, kalau bulan Ramadan kemarin puasa, Idul Fitri, di rumah-rumah ada ketupat, ada buras, ada lontong sayur. Nah, semuanya dibungkus dengan suasana kedamaian dan kekeluargaan, Prof. Ada kebahagiaan yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Tapi terlepas dari itu, ada tantangan menanti di depan ini, Prof. Nah, apa hikmah yang kita bisa ambil selama bulan suci Ramadan kemarin, ibadah kita, dan apa yang akan atau harusnya kita persiapkan dalam menghadapi 11 bulan ke depan? Silakan, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lega rasanya perasaan ini ya melepaskan kepergian bulan kesayangan kita, bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap semoga Ramadan melaporkan kebajikan kita kepada Allah dan jangan melaporkan keburukan, kemalasan kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Itu harapan kita, seandainya Ramadan itu adalah orang. Ya, perlihatkanlah kebaikan kami, sembunyikanlah keburukan kami. Ya, para pemirsa, siapa yang tidak sedih manakala sang kekasih akan meninggalkan dirinya? Ibaratkan bulan yang sudah sekian lama kita nanti-nantikan, sudah sedang berbulan madu, sudah sedang bermesraan. Tiba-tiba Ramadan rasanya kok terlalu cepat meninggalkan kita dan belum tentu kita akan berjumpa lagi di tahun akan datang karena kita ada COVID yang mengancam masih, kemudian juga banyak penyakit menular,
kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi, kriminalitas dan sebagainya. Nah, kita memang nggak tahu apakah kita masih bisa berjumpa bulan kesayangan kita ini pada bulan suci Ramadan akan datang. Tentu doa kita semoga kita berjumpa lagi dan terus berjumpa sampai nanti pada saatnya Allah mengundang kita, mempertemukan kita dirinya lagi. Nah, para pemirsa, apa yang harus kita lakukan setelah kita menjalani bulan suci Ramadan? Katakanlah kita sudah susah-susah setengah mati, ya, melakukan spiritual saving selama bulan suci Ramadan. Tantangan kita sekarang ini, bagaimana kita tidak mubazir untuk membelanjakan kebajikan yang kita kumpulkan selama Ramadan. Mubazir menjelang membelanjakan prestasi Ramadan artinya kita pakai untuk balas dendam pada bulan Syawal ini. Selama kita mengurung diri 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan, tidak pernah melakukan langganan-langganan dosa yang selama ini kita lakukan, tiba-tiba kambuh lagi, bahkan mungkin balas dendam. Nah, itu artinya apa? Kita, ibaratnya deposito kita itu cepat sekali habisnya. Nah, siapa tahu nanti kita tidak bisa menjumpai bulan suci Ramadan, apa modal kita untuk sampai ke perjuangan perjalanan panjang kita nanti di akhirat kelak. Nah, sebelum Ramadan berlalu terlalu jauh, saya mohon kepada kita semuanya, mari kita benar-benar mengefisienkan. Ya, mari kita benar-benar memelihara apa yang selama ini kita kumpulkan selama bulan suci Ramadan, itu biarlah itu menjadi deposito spiritual kita, nanti di akhirat kita buka. Dengan kata lain, setiap kali kita melakukan dosa, maka sesegera mungkin tobatkan, ganti dengan perbuatan kebajikan, jangan mengganggu cadangan yang kita pernah kumpulkan dalam Ramadan untuk membersihkan itu semuanya. Taubatlah mumpung dosa itu masih hangat di badannya. Teruslah melanjutkanlah tradisi kebaikan kita selama Ramadan. Jangan menjadi donatur pada bulan Ramadan, tapi menjadi pelit sesudahnya. Mari kita mencoba untuk mentradisikan Ramadan itu sepanjang tahun, sepanjang bulan. Bagi orang pencinta Tuhan, tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Seluruh bulan itu dirasakan seperti bulan Ramadan. Tetap dia ngaji, tetap dia sholat tahajud, bahkan Senin Kamis puasa atau puasa Daud. Tidak banyak perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Karena itu para pemirsa dimanapun juga berada, mari coba kita menciptakan suatu istiqamah, konsistensi. Kita sekarang kan menjadi manusia suci nih. Kita menjadi manusia putih ini. Pikiran kita itu sedang lurus nih. Hati kita sedang lembut nih. Jiwa kita sedang bersih. Mari kita mempertahankan semuanya ini. Insya Allah kalau ini kita mampu pertahankan bulan Syawal dan berikutnya, sampai berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan, maka itu adalah satu karunia Allah yang luar biasa. Ramadan berikutnya juga kita hemat, nggak ada dosa, yang kita kumpulkan adalah amal, maka kita akan termasuk orang-orang yang memboyong amal sudah begitu besar, banyak memasuki liang lahat kita. Jangan takut mati kalau cadangan amal kita masih banyak. Sebelum terlambat, saya ingatkan kepada kita semua, mari kita berikrar, insya Allah saya tidak akan menodai prestasi-prestasi luhur yang kami capai selama bulan suci Ramadan. Selama Ramadan kami tidak pernah membicarakan aib saudara kami sendiri. Selama Ramadan kami tidak pernah berbohong. Selama Ramadan kami tidak pernah marah-marah. Aku akan pertahankan sampai ketemu Ramadan akan datang. Masya Allah. Masya Allah. Itulah Lailatul Qadar hakikatnya. Kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu terpatri di dalam diri kita semuanya. Sehingga dengan demikian para pemirsa, bulan suci Ramadan ini berhasil melakukan perubahan mendasar, perubahan total pada diri kita sendiri. Tadinya selalu berkonotasi negatif, sekarang ini alhamdulillah semakin banyak orang respect terhadap kita, bahkan penghuni langit pun juga makin respect pula kepada kita. Jadi kita disayangi langit dan bumi manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Kita akan lanjutkan lagi Hikmah Idul Fitri bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Makanya itu, dalam suasana bersih seperti sekarang ini, bandingkan nanti pada saat kita belepotan dosa kembali. Berat bawaannya naik ke langit kalau kita berlumuran dosa.
ya pemirsa, bersyukur adalah salah satu wujud kita sebagai seorang hamba untuk mengakui segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, Allah akan tambah semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan hari ini di hari raya Idul Fitri, ya, ini adalah salah satu wujud syukur kita dengan mengagungkan Allah dan membesarkan Allah serta beribadah selama 1 bulan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu pertanyaan. Sebenarnya Idul Fitri, apa sih yang dimaksud dengan Idul Fitri? Atau mungkin lebih singkatnya lagi, fitrinya ini dalam konteks apa ini, Prof? Silakan, Prof. Iya, memang ada agak rancu bahasa Arab yang dibahas Indonesia kan, lalu dipersepsikan. Kadang-kadang keliru. Idul Fitri dari akar kata ada itu sebetulnya kembali. Ya. Kalau Idul Fitrah, kita kembali ke jati diri kita yang suci. Kalau Idul Fitri, kita kembali berbuka setelah selama ini kita nggak boleh makan, ya kan. Al-Fitr itu kan, Al-Futur itu sarapan pagi, ya kan. Jadi kita Idul Fitri itu kita kembali berbuka setelah sebulan penuh kita nggak boleh sarapan pagi, kan. Ya, Idul Fitri kita kembali berbuka. Kalau Idul Fitrah kita kembali ke fitrah. Nah, seringkali kita mendengarkan kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Lain fitr, lain fitrah. Fitrah itu berbuka, fitrah itu hati luhur kita ini yang sangat dalam. Nah, bagi saya itu bisa termaafkan, memang satu akar kata kok, jadi bisa dihubung-hubungkan lah. Ya, dalam Istiqaqul Kabir, dalam Ilmu Saraf itu bisa lah. Tapi poin yang sangat penting saya kira hari ini kita kembali ke suasana kebiasaan kita selama ini. Kita nggak makan siang, sekarang kita makan siang. Itu satu poin. Bisa juga kita maknai fitrah ini, kita kembali, kita mudik lah. Saya sering mengatakan bahwa Idul Fitri itu kita mudik ke kampung halaman rohani kita. Nah, karena COVID-19 ini, maka pemerintah menetapkan untuk tidak ada mudik ya tahun ini. Secara biologis kita nggak mudik, tapi secara rohani kita mudik. Jadi kalau kita mudik itu, badan kita biasanya pulang ke kampung, bersilaturahim dengan orang tua, menziarahi makam keluarga, itu mudik biologis. Tapi pada saat bersamaan juga sebetulnya kita mudik rohani. Jadi mati itu kan ada dua. Mati dalam arti terpisahnya badan dengan roh, ya, nyawa kita melayang, badan kita hancur di tanah, itu mati. Kematian juga bisa berarti kembalinya roh kepada Tuhannya. Nah, itu bisa kita mengembalikan roh ini tanpa harus mati secara biologis. Nah, jadi mudik hari ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita mendaki. Kenapa? Sudah bayar zakat fitrah tadi malam, ya kan? Kemudian juga kita sudah melakukan puasa, bersih ringan, naiklah kita ke atas. Itu mudik ke kampung halaman kita. Makanya itu dalam suasana bersih seperti sekarang ini, bandingkan nanti pada saat kita belepotan dosa kembali. Berat bawaannya naik ke langit kalau kita berlumuran dosa. Kalau sekarang kan enak, rasanya apapun yang kita minta kepada Allah itu dikasih. Walaupun kita krisis karena faktor COVID-19, tapi puasa terakhir kita kemarin kan terasa kok lega. Kita miskin tapi nggak terasa miskin. Kita sangat kaya tapi tidak merasa kaya. Itu dampaknya Ramadan. Nah, bukan dampak Ramadan saja, dampak keringanan dosa. Semakin sedikit dosa bersarang di dalam tubuh, maka semakin lega hati ini. Semakin berat dosa itu bersarang dalam tubuh kita, berat sekali membawa badan ini mau kemanapun. Serba salah, malu dan sebagainya. Takut mati pasti. Tapi kalau sekarang ini, alhamdulillah, takut sih siapa nggak takut mati, tapi nggak setakut kemarin. Maka itu pertahankan kualitas Ramadan ini. Ya, kalau perlu bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya, anggaplah itu seperti Ramadan bagi kita. Tetap kita nggak boleh mengucapkan qaul zur, kata-kata yang porno, kata-kata yang kotor. Jangan meninggalkan salat qabliyah ba'diyahnya. Tetaplah ke masjid dan tetaplah melakukan amalia. Insya Allah kualitas Ramadannya bertahan sampai ketemu lagi pada bulan Ramadan akan datang. Ini harapan kita. Ya, bagi orang yang sudah sampai ke tingkat khawasul khawas, seluruh 12 bulan itu seperti Ramadan baginya. Masya Allah. Ya kan? Kalau kita kan hanya Ramadan. Iya, iya. Ya. Mampu nggak kita
menciptakan dalam kondisi batin kita Ramadan sepanjang masa. Sehingga kita tidak perlu tergila-gila menunggu Lailatul Qadar kapan turun kayak kemarin kan. Iya. Ambil tuh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu juga makhluk kok. Yang aku cari sang pencipta Lailatul Qadar. Yang aku cari bukan surga, sang pencipta surga. Yang aku cari sang pencipta semuanya. Allah. Jadi kalau kita masih tergila-gila dengan surga, surga juga makhluk. Ya. Maka itu surganya orang awam itu surga. Surganya orang hawasul hawas, sang pencipta surga. Wujuhun, kalau kita mampu melihat Tuhan, walaupun sekejap. Dan itu Tuhan nanti, ya begini, salah satu puncak kenikmatan penghuni surga itu ialah diberi kesempatan untuk menatap langsung wajah Tuhan. Wujuhu yaumaidin nadirah. Tapi kalau kita hidup dalam genggaman Tuhan, bukan lagi sesekejap 24 jam bersama Tuhan kan. Maka itu Rabi'ah Adawiyah menyentakkan situasi. Ya Allah, aku menyembah Engkau bukan karena ingin masuk surga. Kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke dalam surga-Mu. Aku menyembah Engkau bukan karena takut neraka. Kalau aku menyembah Engkau karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintai dirimu. Waduh. Cinta mengalahkan surga. Allah. Nah sekarang, para pemirsa, mari kita merubah beban menjadi cinta. Kalau kita misalnya salat, we have to pray. Kita harus salat. Atau we love pray. Mana yang dominan diri kita? I love to pray. Aku suka salat. Atau I have to pray. I have to pray. Aku harus salat. I have to or I love to. Yeah. Nah kalau kita mampu menciptakan cinta, hilanglah beban ibadah itu. Selama ibadah itu menjadi beban buat kita, maka kita masih ahlu ta'ah. Tapi kalau kita sudah mencintai segalanya hanya untuk Allah, maka itu ahlul ibadah. Tidak semua ahlu ta'ah itu ahli ibadah. Tapi kalau ahlul ibadah otomatis menjadi ahlu ta'ah. Mari kita hijrah. Tadinya ahlu ta'ah menjadi ahlul ibadah. Saya kira cukup. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Catatannya jangan hanya menjadi ahlul ta'ah tapi juga ahlul ibadah kayak gitu. Beribadah karena harus apa ibadah karena cinta kepada Allah. Allah, saya sampai ini Prof. Kena sekali hati saya Prof. Artinya berapa banyak ini jadi refleksi bagi kita pemirsa. Kadangkala kita sering beribadah karena harus, padahal kita ibadah karena kita cinta kepada Allah, itu semua beban itu akan hilang. Salat kita akan mudah, tidak hanya, bahkan kita merasa butuh, tidak hanya yang wajib. Analoginya begini. Iya bro. Aku cinta kamu ibu. Iya. Karena syariat menganjurkan saya mencintai engkau. Ya Allah. Atau aku cinta kepadamu ibu. Benar-benar aku cinta. Mana yang bagus? Aku benar-benar cinta padamu ibu. Benar nggak bro? Iya. Aku cinta kepada Allah, makanya aku beribadah karena aku ingin dekat dengan Allah. Itu dia. Aku tidak mengejar surganya Allah, tapi aku kejar adalah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih Prof. Aduh, mata saya jadi berkaca. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Prof ilmunya hari ini. Kira-kira Prof apa yang bisa kita simpulkan Prof? Ya, pertama mari kita berusaha untuk berjarak dengan dosa. Ya, berjaraklah. Kalau tidak bisa menjauhi, minimum berjarak. Yang kedua, mari kita mempertahankan kualitas Ramadan, tradisi Ramadan yang ada dalam benak kita masing-masing. Dan yang ketiga, ajaklah keluarga kita semuanya untuk melakukan hal yang sama. Ya. Jangan ego individu, ego spiritualnya sendiri. Ajaklah yang lain-lain juga. Maka insya Allah kita akan menciptakan suatu society, masyarakat yang ideal. Khaira ummah kan seperti itu. Ya, saya kira itu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Prof ilmunya hari ini. Jadi begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan di hari ini. Menjadi fitri ada yang mengibaratkan sebagai fitr, sebagai berbuka. Ya, artinya kembali seperti awal. Ya, tapi bagaimana kita memulai aktivitas kita dengan menjadi manusia lebih baik.
ya, dengan latihan selama 1 bulan penuh. Ada lagi yang mengibaratkan bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada fitri, kembali menjadi manusia suci atau fitrah. Nah, bagaimana kita dengan manusia baru yang sudah memaknai 1 bulan penuh, kita menjadi manusia yang siap untuk menghadapi tantangan selama 11 bulan ke depan. Dengan menghadapi tantangan 11 bulan ke depan, insya Allah kita bisa menjadi manusia lebih baik. Dan tentunya terus berdoa bahwa Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Karena belum tentu semua orang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, tadi seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa bulan Ramadan itu selama 1 bulan kemarin akan bisa kita lalui dengan baik. Dan kita akan memasuki akhir bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri, jika kita selama 1 bulan penuh kita melakukan semua ibadah-ibadah dengan baik, semata-mata karena Allah. Nah, kalau kemarin kita ini selama sebulan penuh kita berpuasa, sekarang saya mau ajak pemirsa di rumah dan juga Prof, sebelumnya kita minum kopi dulu ya Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih Prof atas ilmunya hari ini. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Andai saja bulan suci Ramadan adalah sebuah proses ujian, maka Idul Fitri itu adalah pembagian ijazah. Layaknya pembagian ijazah, ada yang lulus excellent, Idul Fitri adalah hari raya kesucian dan kebersihan jiwa manusia. Pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira tentang penerimaan ibadah, taubat, dan doa sebagai pelita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Perayaan hari kemenangan ini sangat penting khusus bagi orang beriman setelah menjalankan ibadah 1 bulan lamanya pada bulan suci Ramadan. Untuk menjadi suci, seluruh egosentrisme dan kesombongan manusia direndam demi menjaga hubungan baik dengan seluruh umat manusia, lingkungan, alam, dan segala sesuatu di luar diri dan pribadinya. Seiring datangnya bulan Syawal, umat Islam kembali ke fitrah dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagungkan dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan olehnya. Puji dan syukur hanya untuknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, di hari yang berbahagia, hari yang penuh keberkahan yang kita harapkan setelah 1 bulan penuh kita menjalankan saum di bulan Ramadan, tentunya kita semua berharap bisa kembali menjadi fitrah, bisa kembali lagi menjadi manusia yang lebih baik, setidaknya untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Nah, di segmen ini sekarang sudah hadir bersama kita di dalam acara Khazanah Islam Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Mas Nafi? Alhamdulillah, baji-baji Mi. Alhamdulillah. Baji Ki. Iya Ki. Betul nggak jawabnya begitu Ki? Betul ya. Ustadz, bulan Ramadan kemarin menjadi bulan yang istimewa bagi kita umat Islam. Ya. Dan akhir dari Ramadan adalah kita menyambutnya dengan Idul Fitri. Nah, kalau untuk Ustadz sendiri, Idul Fitri ini apa sih maknanya Ustadz? Itu satu. Terus kedua, di dalam Islam Ustadz, Idul Fitri ini kan biasanya identik, khususnya di Indonesia, itu orang berkumpul bersama keluarga, bersama-sama. Sedangkan sebagian orang mengatakan, ulama mengatakan malah sedih. Karena bulan Ramadan sudah lewat. Berlalu. Ya. Berlalu, belum tentu kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, kira-kira untuk hari raya Idul Fitri ini, apa makna yang bisa kita ambil dan apa yang harus kita lakukan? Silakan Ustaz. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, banyak sekali pendapat tentang Aidil Fitri. Tapi secara garis besar, Aidil Fitri itu satu, berkaitan dengan ibadah Ramadan. Yang kedua, dia berkaitan dengan hasil ujian yang kita lewati di bulan suci Ramadan. Berarti Aidil Fitri ini, apapun definisinya, apapun peninjauannya, dia terkait hubung langsung dengan apa prestasi di bulan suci Ramadan. Andai saja bulan suci Ramadan adalah sebuah proses ujian, maka Aidil Fitri itu adalah pembagian ijazah. Layaknya pembagian ijazah, ada yang lulus excellent, ada yang sekedar lulus, ada yang lulus percobaan, dan ada juga yang tidak lulus sama sekali. Nah, tergantung bagaimana menyikapi, bagaimana amal-amalnya di bulan suci Ramadan. Nah, apa yang ingin diraih dalam Aidil Fitri itu? Seperti makna harfiah dari Aidil Fitri, Aidil kembali, hari kembali menjadi suci. Aidil Fitri, hari kembali menjadi suci. Ibarat dia sebuah proses kelahiran. Aidil Fitri itu sesungguhnya kita seolah-olah seperti bayi yang kembali dilahirkan, suci dalam keadaan tidak punya dosa. Dengan catatan, Aidil Fitri itu tidak boleh dilepaskan dengan apa yang kita lakukan selama dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari terakhir. Kalau tidak pernah puasa atau puasanya tapi tidak memperbaiki akhlaknya, malam dia tidak taraweh, makan sahur pun tidak pernah dia bangun, ya tarawehnya pun kadangkala lebih banyak pergi ke jalan, pergi datang ke tempat-tempat yang hiburan daripada dia tarawehan, maka sesungguhnya dia tidak beraidil fitri. Dia lulus tapi lulus catatan. Lulus dengan ada dengan catatan. Nah, ini ya kan? Nah, karenanya sekali lagi saya sampaikan bahwa Aidil Fitri itu sangat terkait dengan apa yang kita lakukan. Mengapa disebut Aidil Fitri? Kembali menjadi suci. Sebab selama sebulan Ramadan, kalau orang-orang yang melakukan ibadah dengan baik, siang harinya betul-betul mencapai makna saum, ya karena beda puasa dengan saum. Kalau puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari Sanskerta yang akar katanya adalah upawasa, yang artinya menjauhi hal-hal yang kita senangi. Tapi kalau puasa seperti makna puasa seperti yang diinginkan oleh Al-Quran yaitu siam, maka bukan sekedar menahan dirinya dari makan, minum, dan berhubungan seks secara sengaja, tapi yang memakruhkan puasa pun dia hindari. Berbohong dia hindari, melihat barang-barang tercela dia hindari. Intinya dia betul-betul menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak faedah. Kalau dia puasa seperti itu, lalu malamnya dihidupi dengan taraweh, dia tidak taraweh di masjid karena sekarang lebih ada pandemi misalnya, dia dilarang datang ke masjid karena wilayahnya zona merah, bahkan dia taraweh bersama dengan keluarganya. Dini hari dia bangun sholat tahajud, kemudian siang harinya dia isi dengan tadarusan, insya Allah dia akan meraih yang disebut Aidil Fitri, kembali menjadi suci. Jadi 11 bulan kita maksiat, 11 bulan kita dosa, sengaja atau tidak sengaja, selama 11 bulan pasti ada dosa dan kesalahan. Masuk di bulan suci Ramadan, kita ibaratnya kalau dia pakaian, bulan suci Ramadan itu proses laundry. Cuci. Laundry. Ya, dicuci. Nah, saat Aidil Fitri itu adalah penerimaan hasil cucian. Nah, seperti hasil cucian, ada yang pakai parfum, ada yang tidak disetrika, ada yang setrikanya tapi bolong-bolong, ada yang setrikanya juga hangus. Ya kan? Nah, Aidil Fitri itu sangat terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, Aidil Fitri yang kita harapkan betul-betul kembali menjadi suci. Kalau dia betul-betul menjadi suci, maka Aidil Fitri pemberian hadiah dari Allah.
Apa hadiah yang ingin dicapai dari Allah? Seperti tujuan puasa. Masih tahu tujuan? Masih ingat tujuan puasa, pemirsa? Apa tujuan puasa? Ini masih SD kita hafal. Apa? Ayo saya kasih hadiah yang tahu. Menjadi orang yang La'allakum tattaqun. tattaqun. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang takwa. Berarti sesungguhnya esensi Aidil Fitri itu kembali menjadi suci, lalu dia mendapat gelar kalau tadi summa cum laude. Ya. Kalau kita wisuda kan excellent. Excellent. Tapi dia mendapat penghargaan apa? Takwa. Muttaqin. Siapa orang takwa? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya salam. Baik, terima kasih. Siapa saja orang yang bertakwa yang mendapatkan summa cum laude atau excellent katanya setelah beribadah di bulan Ramadan? Nantikan jawabannya. Tetaplah di Khazanah Islam. Saya beridul fitri itu ya kita bersilaturahim. Pulang ke kampung? Ya karena sekarang kita dianjurkan untuk tidak mudik. Tidak, jadi Ya kita mudik online, mudik virtual. Hai guys. Ya. Nah, pemirsa, buat Anda yang baru saja bergabung, mungkin saat ini Anda sedang berkumpul dengan keluarga, ya, menyiapkan santapan untuk keluarga, ya, baik itu mungkin ya orang tua kita, adik kita yang datang berkunjung, ya. Ayo nikmati kebersamaan ini dengan saling maaf memaafkan. Nah, tadi Ustadz di segmen sebelumnya mengatakan siapa orang-orang yang mendapatkan derajat ketakwaan? Siapa orang-orang yang summa cum laude selama ujian di bulan Ramadan? Ya. Siapa aja itu, Ustadz? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah mereka yang menerima derajat takwa. Ya. Nah, mengaku takwa itu gampang, tapi yang disebut takwa itu bukanlah sebuah ucapan, tapi dia adalah karakter. Karakter orang takwa menurut Imam Bushairi satu terdiri dari kata takwa. Kata takwa itu terdiri dari 4 huruf. 4 huruf inilah yang membentuk karakter takwa. Ta, kaf, waw, ya. Yang pertama tawadu. Anda tahu tawadu? Bukan tahu warna duit. Yaitu rendah hati. Kalau Anda selesai Ramadan tapi masih angkuh, masih sombong. Sombong karena jabatan DPR, sombong karena kekayaan, sombong karena punya ilmu, sombong karena merasa ibadahnya kuat, maka sesungguhnya Anda sekedar lulus tapi tidak mendapat predikat excellent. Yang kedua, taqaf. Apa itu qanaah? Apa itu qanaah? Dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Selesai Ramadan, kalau tadinya dia gaya hidup hedonis, ya, sabunnya lain untuk wajahnya, lain pula untuk badannya, lain pula untuk rambutnya. Tapi setelah dia Ramadan, dia tinggalkan semua itu. Nah, ini orang-orang yang berhasil dalam puasanya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sesungguhnya kita miskin bukan karena Allah batasi rezeki kita, tapi gaya hidup kita yang melebihi rezeki yang Allah berikan. Gaji 45 juta sebulan, ngapain pakai handphone yang 3 kameranya? Ya kan? Istri cuma 1, ngapain pakai 3 kamera? Yang ketiga, wow, apa itu? Warok. Apa itu warok? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Subhat itu antara halal haram. Bahasa politiknya abu-abu. Abu-abu, main 2 kaki. Dia di sini juga, ya kan? Nah, orang yang berhasil dalam Ramadan mendapat predikat takwa, jangankan sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat saja dia tinggal. Apa itu subhat? Contoh, emas. Bagi laki-laki, ada yang mengatakan haram, ada ulama mengatakan halal. Kalau dia berhasil, maka hal-hal subhat seperti ini ditinggalkan, karena Nabi berwasiat, kalau berkaitan dengan subhat, tinggalkan agar kalian bisa selamat. Dan yang keempat, yakin, apapun, dimanapun, kau sembunyi atau tidak, terang-terangan ataupun rahasia, Allah pasti mengetahuinya. Maka orang yang lulus excellent di bulan Ramadan ini, selesai Ramadan, maka dia bukan takut dengan CCTV, tapi lebih takut kepada Allah, karena Allah Maha tahu dimanapun dan kapanpun
apapun yang kita lakukan. Nah sekarang proses berikutnya, bagaimana merayakan Aidil Fitri? Perayaan Aidil Fitri, biasanya kita di Aidil Fitri itu kita akhiri dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat penyucian jiwa. Yang sebenarnya fisiknya kita menyetor beras kalau kita makanan pokok di Indonesia. Kemudian itu fisiknya. Tapi hakikatnya adalah kita memberikan rasa kebahagiaan. Jadi orang yang berhasil merayakan Aidil Fitri adalah orang yang bisa memberikan kebahagiaan dimanapun dia berada. Dikirim dia ke satu tempat, di tempat itu menjadi rahmatan lil alamin. Dipindahkan lagi bekerja dari divisi satu ke divisi lainnya. Dimanapun divisi ditugaskan, dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Semua orang senang. Ada orang puasanya 30 Ramadan, 30 malam tarawih. Tapi semua orang yang ada di lingkungan kerjanya merasa tidak nyaman. Sesungguhnya Anda belumlah mendapat predikat orang yang berhasil di bulan suci Ramadan. Maka orang yang berhasil bulan suci Ramadan yang kembali Aidil Fitri sesungguhnya bukan pada hari rayanya saja. Tapi 11 bulan setelah ibadah Ramadan. Saya mengirim teman saya, mahasiswa saya kirim melakukan pendidikan. Atau di perusahaan ini ada karyawannya dikirim ke luar negeri untuk melakukan pelatihan. Maka hasil dari pelatihan dia 3 bulan bukan pada saat dia pelatihan. Tapi setelah kembali luar negeri dari pelatihan, ilmu yang diperoleh selama 3 bulan itu mampu diamalkan setelah pulang dari pelatihan di kantornya. Kalau dia pulang pelatihan tidak ada perubahan, sesungguhnya dia hanya membuang anggaran dan waktu. Nah inilah bulan suci Ramadan yang kita akhiri dengan beraidil fitri. Diharapkan betul-betul kita kembali menjadi suci dan betul-betul bisa menciptakan kebahagiaan yang orang istilahkan menjadi rahmatan lil alamin bagi orang-orang sekitar. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya di hari yang baik ini dalam rangka menyambut Aidil Fitri. Biasa artinya dengan kita lulus di bulan Ramadan terlihat dari sikap dan tingkah laku kita. Ya. Kalau kita orangnya menjadi orang yang damai, setiap ada kita di sana orang senang, setiap kita ada di situ orang mendapatkan keberkahan, kebaikan, berarti kita insya Allah termasuk orang yang sudah Aidil Fitri, orang yang sudah fitri, orang yang kembali ke fitrahnya. Nah, Ustaz, kalau misalnya begini Ustaz, misalnya ada orang yang ya sekarang banyak nih orang dia puasa enggak, sholat tarawih enggak. Ya. Tapi kalau untuk urusan menyambut bulan Idul Fitri, malam takbiran, nomor satu paling ramai itu. Duduk paling depan. Itu yang saya istilahkan, dia hadir menunggu namanya disebut, ternyata dia mahasiswa ilegal. Dia pikir mana nama saya disebut, tidak ada, ternyata dia tidak daftar dia. Jadi sayang. Penyelundup ya. Jadi kita sayang kalau cuma manfaatkan di akhir aja ya Ustaz ya. Ya setidaknya belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya. Belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan untuk memperbaiki diri. Ustaz, kalau Ustaz sendiri gimana di keluarga? Kalau bulan hari Idul Fitri bagaimana Ustaz? Apa yang dilakukan? Ya seperti umumnya rakyat Indonesia, saya beridul fitri itu ya kita bersilaturahim. Pulang ke kampung? Ya karena sekarang kita dianjurkan untuk tidak mudik. Tidak, jadi ya kita mudik online. Mudik virtual. Hai guys. Ya. Nah, kemudian ada kalau di Makassar itu namanya Masyara. Masyara apa itu? Masyara itu artinya kita datang dari rumah ke rumah. Jangan sampai kita datang ke rumah orang lain, kecamatan beda dengan kita yang jauh, sementara di komplek kita tinggal tidak kita selesaikan dulu. Jadi utama kita datang dulu ke tetangga-tetangga. Saya tidak punya dosa sama tetangga Ustaz. Oke, tetangga barangkali yang punya dosa sama kita. Kita datangi. Masa saya yang datang Ustaz? Saya kan tidak punya dosa. Bukankah orang yang baik adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia orang takwa, dan orang takwa itu mendatangi tetangganya. Ya, bukan cuma kita mendatangi tapi membawa juga buah tangan. Oleh-oleh ya. Biasa ada lagi tradisi kita itu
anak-anak datang ke rumah, Ya. dibagikan duit-duit kecil, Salam duit tempel. baru, salam tempel. Salam tempel. Ya, itu memberikan rasa gembira bahwa ini hari kemenangan buat Ya kita. Allah, ya Rabbi, ya Nah, Alhamdulillah. seperti itu, tapi karena suasana pandemi seperti ini, maka kita membatasi diri untuk berkumpul. Biasanya memang kita ke tempat-tempat pantai, ya, saatnya untuk merayakan kemenangan dalam arti rasa syukur kita karena bisa melewati 1 bulan penuh bulan Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan di hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif tadi bahwa Idul Fitri itu ijazahnya. Hasil akhirnya dari semua perjuangan kita selama 1 bulan penuh. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah ridho dan menjadikan kita manusia lebih baik lagi. Nah, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Dan Ustadz, sebelumnya kita minum kopi dulu boleh Ustadz? Minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Alhamdulillah. Luak hitam baru tidak kemanisan. Mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa. Karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa syamana wa syamakum. Saya David Halik, Ustaz Dasat Latif, terima kasih. Dan juga tadi kita sudah menyaksikan tausiah dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa gitu. Metro TV